Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, hari biasa, pekan biasa ke-30. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Saudara-saudariku yang terkasih, saat Yesus berkeliling dan mengajar, ada yang bertanya padanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus pada mereka, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu." Yesus hari ini memberikan gambaran pada kita bahwa keselamatan tidak tiba-tiba datang, tapi harus diperjuangkan oleh kita. Butuh usaha dari kita manusia. Yesus mengingatkan bahwa kita bisa menjadi yang terdahulu atau bisa juga yang terakhir, tergantung pada kita. Bila ingin yang terdahulu harus berusaha. Caranya menurut saya adalah hidup sesuai apa yang disabdakan Yesus pada kita, yakni untuk selalu dekat dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, rutin datang mengetuk pintu Tuhan, supaya pintu itu dibukakan bagi kita. Memang tidak mudah karena kemanusiaan kita, karena kemalasan kita, karena ego kita, karena kesombongan kita. Inilah tantangan bagi kita sebagai orang beriman. Apa kita mengutamakan ego kita atau kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan? Tapi jangan pernah menyerah, saudaraku terkasih. Kita harus terus berjuang untuk mendapatkan kesempatan masuk lewat pintu yang sempit itu. Mendapat kesempatan itu, Tuhan sudah banyak memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kita. Tinggal bagaimana kita berjuang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu. Kita pasti bisa bila kita selalu berkomunikasi, selalu terbuka pada Tuhan. Kita pasti bisa bila kita selalu berperilaku yang baik pada semua orang. Kita pasti bisa bila kita selalu peduli dan memiliki perhatian pada sesama. Kita pasti bisa bila hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.